makanya sekarang PD itu dengan mohon maaf Pak Jokowi ya, karena memang faktanya begitu, Bapak kan retak sama Ibu Mega seperti diungkapkan Bang Panda, Pak Hasto dan Sina Adian. Ketika Bapak minta 3 periode, Bu Mega nggak setuju, perpanjangan nggak setuju, puncaknya ngotot Mas Gibran kan, dan itu kan dari segala macam kacamata hukum yang benar kan sebenarnya sangat memaksakan dan menyedihkan buat bangsa itu. Jadi 2 minggu sebelum putusan MK kan itu dipanggil Pak Gunawan bersama Kang Erian aja Pak Mengkas kan, dan pesan 2 tokoh ini walaupun Pak Gunawan nggak datang kan, Pak Jokowi andaikan MK pun memutuskan memberikan lapang untuk Mas Gibran nyalon, Bapak tolak. Pak Jokowi waktu itu ada Pak Prasetyo catat, iya harus ditolak. Kok ngerti nggak? Jadi I just don't understand di mana itu Pak Jokowi itu ya. Tapi Prof ya, nanti Prof akan menghadapi challenge yang luar biasa. Sebagai parlemen member yang senior, dengan usia 66 tahun nanti insya Allah waktu dilantik itu udah hampir 66 tahun. Berhadapan dengan anak muda yang 20-an tahun. Wah, yang gayanya mungkin datang pelantikan dengan Mercedes-Benz-nya, dengan BMW-nya, dengan mobil Rubicon-nya dan lain sebagainya, ya kan? Dan mereka adalah anak-anak orang kaya. Karena kalau saya udah pastikan kalau 20-an tahun jadi anggota parlemen pasti mereka anak-anak orang kaya semua itu. Entah bapaknya, entah mertuanya dan lain sebagainya. Dan ternyata sama aja, ketika mereka miskin mereka korupsi, ketika kaya mereka lebih korup juga. Karena kayak Fata Morgana nggak pernah puas. Iya, karena level korupsi mereka berbeda jadinya kan. Dan konon katanya biasanya yang anggota DPR yang idealis itu ada 2 kemungkinan. Dia ikut nyemplung biar dia nggak dimusuhin, atau dia 1 periode aja berhenti. Let's see, tapi saya tidak bermaksud sok suci ya, itulah pentingnya beragama, itulah pentingnya bahwa akhirat itu ada dan kita yakin bahwa saya kan ya, seperti Refli bilang itu, saya sebenarnya manusia paradoks itu, punya jiwa yang kanan gitu. Nah, tetapi saya kan berkesimpulan Refli ya. Kebajikan tanpa power lumpuh. Nah, power tanpa kebajikan brutal. Saya berdoa pada Allah di sisa hidup saya di dunia ini ingin menjadi bagian sebagai dakwah kebajikan, bukan gitu ya. Begitu ya, saya ingin punya power tapi untuk kebajikan karena rakyat kita miskin, dan saya kebetulan Refli ya, mudah-mudahan ini ya Allah bukan ria, saya penolong Refli. Sejak di Gebang tuh gitu. Hanya Refli gitu. Saya terkenal penolong itu. Salah satu yang fitnah saya kan gara-gara sumbang menyumbang gitu. Begitu ya. Jadi saya ingin, cuman kan kalau nolong sendiri kan paling setahun berapa 200 juta. Tapi kalau dengan policy kayak, nah itu menyinggung soal misalnya makan siang Pak Prabowo minta maaf ya, mungkin bahwa benar, tapi Bapak seperti memberi ikan bukan kailnya ya. Jadi kalau keluarga, kalau orang tua itu makmur, punya daya beli Pak, nggak usah diajarin soal gizi, nggak usah diajarin tuh. Nah kalau hanya diberi kail, peluang, dan karena mentalitas birokrat itu masih begini koruptif gitu, itu pasti disunat 15% lah. Dan jadi kemudian, ini program gede uangnya, dan setiap hari keluar duit. Ini barisannya mau nyunan udah banyak ya. Refli, saya kemarin Rohandi juga tim sukses saya setahun di rakyat tuh. Mohon maaf Pak Jokowi, mudah-mudahan Bapak bertobat tuh. Attitude Bapak yang setiap kunjungan tuh memberikan sepeda, kaos, nasi bungkus, luang, itu memberi efek negatif pada bangsa ini yang sangat merusak itu. Jadi efek pertama adalah Refli, jangan dibawa. Bahasa peminta-minta jadi. Itu udah masif itu. Yang kedua Refli yang ngeri lagi,
rakyat kita menganggap pemimpin yang baik itu pemimpin yang memberi itu. Iya. Jadi in my case saya beruntung karena mungkin saya orangnya sopan begini ya, saya ramah gitu ya. Jadi saya kemarin kalau menurut fakta ya, saya dengan biaya termurah tapi dengan suara terbanyak gitu. Sorry, kalau mau ini karena kita terus terang, berapa biaya yang dikeluarkan waktu untuk? Kemarin saya hanya keluar 10. 10. Itu 10 dengan suara terbanyak. Berapa suara? 98.000 itu suara terbanyak ya. 98.000. Suara kedua Pak Daniel tuh orang Golkar tuh itu 80.000 sekian itu suara ketiga si Dev Laksono. Tapi begini, saya even ya, saya membayangkan Prof ya, 10 itu kan meaning, ya kan? Iya. Nggak mungkin bagi orang Indonesia tidak ada. Saya kalau 10 harus koma tuh untungnya 90% dari itu sahabat saya yang bantu. I know. Maksud saya itu realistis dengan demokrasi tapi maksud saya bagaimanapun akhirnya even kita tidak melakukan money politik ya, tetap aja ongkosnya gede banget tuh. Ongkos untuk APK dan lain sebagainya. Betul, untuk baliho aja tuh minimal 1 M kan Raffi. Iya. Kemudian setiap kita kunjungan kan ada ini misalnya perjalanan dinas, 200 orang makan, box makan kita kan mas, rakyat miskin masa itu ya. Jadi memang demokrasi liberal ya atau one man one vote sebenarnya sih bertentangan bukan one man one vote, one person one vote. One right ya, one person right. Nanti yang teman-teman Ahwat marah itu. Jadi itulah makanya saya ya Allah kenapa para ahli hukum ya atau orang-orang bijak Indonesia nggak kembali ke sila keempat sih bahwa kita demokrasi perwakilan gitu. Tapi begini Prof, sebenarnya kan kayaknya kita sambil diskusi ya saudara sekalian ya. Kan itu kan soal niat elit aja. Betul. Kalau elit punya niat untuk pemilu murah, so easy. Betul. Caranya apa? Ya sudah, orang tidak boleh kampanye pakai baliho, tidak boleh ngasih merchandise, APK dan lain sebagainya. Dia hanya boleh bikin Dia hanya boleh bikin baliho kan mahal kan? Dia kalau mau bikin selebaran silakan, tapi nggak usah. Apa lalu? Ya udah media sosial aja. Betul ya. Sekarang pertanyaannya adalah berapa jangkauan media sosial atau berapa orang yang memiliki akses terhadap handphone di Indonesia? Berapa persen? Itu udah tinggi ya, mungkin 90% lebih. Bayangkan. The problem is Refli ya, pengguna mohon maaf di daerah pedesaan yang menggunakan HP katakanlah untuk medsos yang produktif positif itu sedikit. Iya, tetapi banyaknya hiburan gitu. Iya, tetapi maksud saya adalah kita memaksa mereka untuk kita memaksa diri kita sendiri. Karena gini Prof, saya kan lucu. Ada logika yang mengatakan gimana kita mau memperkenalkan diri kalau kita nggak boleh pakai sosialisasi APK dan lain sebagainya. Loh, Anda harus balik. Kalau Anda mau jadi wakil rakyat di situ, ya Anda udah dikenal dulu di situ. Betul. Kan lucu logikanya. Jadi yang dipikirkan Refli dan teman-teman idealis sama saya pikirkan juga. Jadi harusnya memang ada kesadaran kolektif ya. Ini kan kalau dalam bahasa ekologinya tragedy of the common gitu. Jadi dulu ada ilmuwan terkenal dari namanya Gareth Hardin tuh. Itu menulis tulisan namanya tragedy of the common. Jadi sumber daya milik bersama tuh tragedi ya, karena setiap waktu itu dicontohkan padang penggambalaan di scientific publication, yaitu setiap si penggembala berpikir kalau saya nggak membalas banyak-banyaknya yang lain gitu, karena semua berpikir begitu jadi overpopulation gitu. Iya, karena itu menurut saya from the beginning kita harus strict. Kenapa saya mengatakan tidak boleh ada APK, tidak boleh ada spanduk, tidak ada berselebaran? Karena kalau kita memberikan peluang untuk itu, yang lain ikut. Betul, karena takut kan yang lain ikut. Yang lain ikut. Lama-lama ya sama juga, oversupply juga. Ya, tapi kalau dari awal no sama sekali, kenapa? Nanti gimana? Enggak, kita mau mendidik rakyat kita agar mereka tidak terbiasa menerima barang setiap pemilu. Karena itu. Betul. Kalau 2-3 pemilu sudah benar, tidak ada money politics, kesananya gampang. Baru kemudian kita pelan-pelan kan gitu. Tapi sekarang orang udah tahu. Ngapain kita pergi ke daerah? Yang penting uangnya lebih banyak. Nah, sekarang mereka mendapatkan pembelajaran beberapa anggota yang incumbent. Ada yang berapa kali periode kalah. Kenapa kalah? Ya kalah duit mereka.
dengan orang-orang baru yang gila-gilaan uangnya atau tidak itu. turun atau tidak turun. Iya, kan. Dulu juga tidak turun dia. Iya, dulu dia yakin bahwa tanpa turun pun asal ada duit selesai, ya kan? Jadi Refli, kalau saya boleh share kebajikan ya, saya terus terang DNA-nya DNA yang terbaik aja tuh. Iya. Waktu kemarin Munawar itu saya harus suara terbanyak tuh. Iya. Apa kata dunia gitu ya, saya kan cukup dikenal lah gitu. Iya. Jadi sih bener-bener hampir setahun tuh tinggal di Cirebon, Indramayu. Oke. Dapilnya nama Cirebon, Indramayu. Kabupaten Cirebon, saya lahir di situ. Kota Cirebon, saya SMA 2 di situ. Sama Kabupaten Indramayu ya. Oh iya. Jadi sangat memanjakan saya lah, karena saya mantan Menteri Kelautan juga. Iya. Dan saya pun sering, dan bukan sekarang aja, saya selalu kalau pulang kampung tuh suruh khotbah Jumat gitu segala macam, kuliah subuh ya. Jadi maksud saya gitu Prof. Artinya Anda mau jadi anggota DPR tuh ya Anda harus dikenal dulu di daerah itu. Sehingga tidak ada problem sosialisasi. Dan itu juga tulisan saya di Kompas terutama itu benar-benar dikenang orang. Saya kalau boleh share anak muda ya, tulisan saya Kompas pertama terbit itu Juni 1983. Waktu itu Menteri Lingkungannya Pak Emil Salim. Judulnya Membumikan Gagasan Pembangunan Berkelanjutan. Terbit hari ini nih, pagi nih jam 5 sore Pak Emil telepon saya, Refli. Makanya kita udah Pak Romen besok datang ya, tahu-tahu saya baru lulus gitu. Dari situlah asbabun nuzul saya dapat beasiswa dari beliau tuh, Kanada tuh. Itu ya. I see. Dan aduh ya Allah, waktu Pak Emil Salim ulang tahun ke-80 di Balai Sudirman, MC-nya kan si Dinal Salim tuh anaknya. Waktu itu Bang Fadel datang sebagai saya mantan Fadel Muhammad. Semua tokoh lah, Pak Emil kan, Pak Subroto juga datang. Nih Pak Emil udah 80 ya, kalau soal matematik kan mungkin tidak lama lagi. Beliau masih sehat ya sekarang. Sehat. Iya. Tapi yang saya nangis sama istri saya, Dinal Salim ini. Tapi tenang, bapak-bapak sekalian, walaupun Prof. Emil misalnya meninggal itu, kadernya banyak. Contohnya Prof. Rohmin. Berarti kan saya dikenal begitu. Nah, lalu waktu saya diangkat menteri jadi Gus Dur, zaman Gus Dur mendadak tuh, kan sebelum dilantik 4 Juni itu, 3 Juni malam saya dipanggil ke istana. Gus Dur cerita kenapa beliau memilih saya masih muda sekali gitu. Karena beliau terkesan sama tulisan saya, sehingga saya sebagai dosen Refli setiap nulis. Karena apapun kita punya kemampuan, kalau tidak publish, bos-bos di atas tuh nggak tahu gitu. Dan Gus Dur yang cerita tuh, Mas Rohmin, kalau orang yang tulisannya di Kompas itu berarti dia punya kemampuan analisis dan sintesis. Kenapa Gus? Karena minimal setiap hari tuh 50 artikel tuh masuk ke Kompas tuh. Yang publish kan hanya 3 atau 4. Saya menikmati tulisan Refli itu. Jadi maksudku memotivasi mahasiswa tuh. Tapi saya udah lama sekarang nggak nulis. Keep writing. Saya kan kalau ini saya share tuh untuk walaupun ada 50% orang yang cemburu kalau saya share, saya bilang 90% orang seneng kok kita share tulisan gitu. Nah, saya setelah budaya audio visual ini udah malas nulis gitu. Jadi kalau Refli tanya gimana pengalaman kemarin saya berparlementaria, ya gitu, saya stay di sana. Saya alhamdulillah saya turutin saran Bu Mega, jadi segmen PD itu sebagian besar nggak saya sentuh. Itu segmen pesantren, perguruan tinggi, kayak Rektor Muhammadiyah misalnya declare diundang Pak Hartarto kan, dikumpulkan seluruh rektor itu. Enggak, kalau kita udah 100% ke Prof. Rohmin, kan keren ya, 7.000 mahasiswa kan. Terus itu alhamdulillah sejak dulu kan saya Tapi kesehatan baik, Prof. So far so good, saya masih badminton ya. Seminggu sekali, 2 kali ya. Itu hiburan dan olahraga saya satu, saya badminton. Sama ke masjid, jalan kaki, cuman sekarang naik mobil terus ya. Ke masjid saya. Tapi badminton tuh jelek ya, badminton. Jadi bad sudah minus dan tonnya itu. Anak saya kan 2 dokter, satu menantu dokter, selalu Pak jangan badminton. Kalian nggak tahu sih Pak badminton, santai kok gitu. Nggak bener, santai. Saya katanya bagus menempatkan bola, bagus menempatkan diri, jadi bola terjang. Flashing. Jadi benar Refli, 80% saya main, kan saya kalau ke daerah gitu juga. Kalau ke Unhas pasti rektor sekarang Prof. Jompa udah nyiapin main tuh. 80% saya menang di mana aja, bener nggak joke ini. Berarti udah bener mainnya. Jadi ada enjoy main. Kalau bulu tangkis itu sekedar pengamat dan pernah jadi wartawan bulu tangkis saya.
kedepannya banyak yang harus diperbaiki. PDIP semoga lebih bijak. Itu Prof, sebagian saya nggak bacakan semua, tapi yang jelas memang gugatannya itu sebenarnya tidak Prof Rohmin himself, tetapi kepada partainya. Makanya saya bilang berat nih bawa partai yang sebenarnya in between sekarang kan. 8 tahun di pemerintahan, 9 tahun lah. Baru 1 tahun terakhir ini mencoba untuk beroposisi kembali. Silakan Prof, dijawab secara umum. Ya, pertama ideologi PD Perjuangan, karena saya udah 2013 berarti kan 11 tahun ya. Saya tahu persis itu sesungguhnya dalam bahasa populernya nasional religius itu ya. Dan Bung Karno sendiri kalau kita tahu ya, terlepas daripada kurang, dia kan orang yang sangat Islam ya, tahajud tidak tinggalkan, dia muridnya Cokroaminoto, dan ideologi PD itu taman sari kehidupan. Jadi seperti pidato Bung Karno itu kan waktu dulu beliau kalian anak-anak Muslim jangan mencoba ingin menjadikan negara ini negara Islam, tetapi kalau ayat-ayat Al-Quran dan hadis mau mewarnai sistem perundangan kita, maka banyaklah di antara kalian jadi parlemen. Lalu beliau pun pidato di anak-anak muda Kristen, begitu juga. Jangan jadikan ini. Jadi karena kelihatannya beliau punya keyakinan ya bahwa negara yang basisnya agama tuh susah untuk maju, fragmented dan seterusnya. Jadi buat saya Pancasila yang awalnya digagas oleh Bung Karno itu sungguh merupakan racikan yang bagus, dan pada akhirnya kan itu disempurnakan oleh Kiai Haji siapa nih yang dari Muhammadiyah nih? Abi Kusno bukan? Bukan. Kasman Indonesia Mas Sumi kan ya? Abi Kusuma ya, pokoknya Abi Kusno kayaknya. Abi Kusno. Artinya kayak sila pertama kan landasannya dari Surat Al-Ikhlas. Memang dulu Piagam Jakarta kan ada kewajiban untuk umat Islam melakukan syariat. Teman-teman para pendiri non Muslim kan keberatan. Jadi karena bijaknya ulama kita ya, dan semua sila kedua, ketiga semua dasarnya ada alat Al-Quran gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya tadi yang bertanya, ideologi PD Perjuangan adalah nasionalis religius ya, dengan basis utamanya pemikiran Bung Karno gitu ya. Nah kebetulan memang yang selama ini vokal ya seolah-olah teman-teman yang dari kelompok kiri gitu ya. Sehingga di internal PDI terutama Bu Meganya pun mencoba proporsional ya untuk tampil di TV segala macam, pun model Bapak Ahmad Basara mulai lebih sering ya. Dulu paham kahak gitu ya, supaya orang melihat bahwa di PDI ada Pak Basara, Prof. Salam Kahak ya, ada saya, insya Allah ada Baitul Muslimin. Ada Baitul Muslimin. Sesungguhnya sih tidak kurang, mungkin proporsinya saja ya yang tampil di media itu masih dominan teman-teman, mohon maaf ya, yang non Muslim. Tapi Bu Mega sama Mbak Puan ya sama Mas Prananda sangat concern mengenai itu, maka kedepannya lagi ada keseimbangan ya, yang jadi jubir tuh juga proporsional dan beragam, bukan hanya itu lagi gitu ya. Dan kedua soal undang-undang Cipta Kerja, Ibu Bapak tuh yang bertanya, itu kan kemarin koalisi besar waktu Pak Jokowi 72% ya kursi DPR itu bersama Pak Jokowi ya. Jadi sekali lagi Ciptaker, kalau boleh saya cerita, kami dari PDI banyak sebenarnya yang menentang. Contohnya Rieke Diah Pitaloka, Adiana Putapulu waktu itu ya. Itu sangat keras sih, Masinton, Pasar Ibu sangat keras gitu. Cuman kan kita negara kesepakatan ya. Karena kita ada di dalam pemerintahan, fraksi lain juga mendukung penuh ya, kita menjadi naif kan kalau enggak ini. Jadi makanya sekarang PDI itu dengan mohon maaf Pak Jokowi ya, karena memang faktanya begitu, Bapak kan retak sama Ibu Mega seperti diungkapkan Bang Panda, Pak Hasto dan Sina Adian ketika Bapak minta 3 periode. Bu Mega nggak setuju, perpanjangan nggak setuju, puncaknya ngotot Mas Gibran kan, dan itu kan dari segala macam kacamata hukum yang benar kan sebenarnya sangat memaksakan dan menyedihkan buat bangsa itu. Dan tawaran Bu Mega kan bagus ya, kalau ingin baik sebenarnya Mas Gibran tuh bertahap, gubernur dulu dan sudah jadi. Dan setelah dua bulan lalu saya nulis di Kompas, bagus sekali tuh yang nulis.
meritokrasi itu kunci sukses keajaiban Cina. Ternyata si Jinping tuh 4 kali tangga jabatan tuh, mulai dari ketua partai di desa, luar biasa. Sehingga ya itu kerja tuh hanya untuk negara, selain smart ya, dan seterusnya. Itu yang diinginkan Bu Mega, berpisah dengan Pak Jokowi sebenarnya, karena beliau ya tidak ada manusia yang sempurna, tapi sepanjang pengetahuan saya, bener Refli, saya salah satu yang terdekat dengan beliau itu, beliau sangat concern dengan negara ini berbasis konstitusi, menjadi Indonesia Raya gitu. Tapi kalau nyalakan PDI atau nyalakan Bu Mega nggak fair juga dong, semua kita juga tertipu gitu kan. Dengan gaya beliau yang pakai sepatu cat kayak orang miskin gitu kan, siapa yang itu kan desain oligarki kan. Jadi saya mencoba objektif ya, ada di dalam juga saya insya Allah karakter guru besar nggak akan hilang sebagai yang objektif dan transparan gitu ya. Nah kemudian ya betul, performance ekonomi kita parah Bapak sekalian, dan potensinya sebenarnya sangat besar itu untuk negara ini maju dengan 3 potensi tadi ya. Penduduk terbesar keempat di dunia, kita ada bonus demografi, kekayaan alam, dan yang ketiga posisi geoekonomi. Saya belum ini, itu setiap tahun 15 triliun US dollar itu yang melintas tuh ke laut kita, padahal produk domestik maksudnya nilai barang yang melintas. Exactly, kan 45% ya, padahal ekonomi kita kan hanya 1,2 triliun dolar seluruhnya nih. Dan kita ekonomi terbesar ke-16 Refli. Nomor 1 kan masih Amerika 27 triliun ya. Nomor 2-nya si Cina 19 triliun. Terbesarnya tuh GDP-nya, exactly GDP-nya. Artinya that is the size of Indonesian economy, 1,2 triliun dolar. Nah, nilai ekonomi perdagangan yang melintasi laut kita tuh 15 triliun, bayangin ya. Cuman sayangnya sejauh ini kita bukan memanfaatkan posisi jantung di global supply chain itu untuk memproduksi dan mengekspor, tetapi untuk mengimpor dan mengkonsumsi. Gitu. Tapi ini biar sobat daerah sekalian ini tidak keliru ya. Kita the biggest economy dalam pengertian GDP 16 terbesar. Betul. 21.000 ya kurang lebih sekarang. 1,2 triliun dolar Amerika. Iya, tapi 21.000 triliun kan kurang lebih. Iya, kalau dirupiahkan. Iya, dirupiahkan. Nah, tapi it doesn't mean bahwa kalau Anda GDP-nya nomor 16, Anda negara yang makmur nomor 16, nggak begitu. Karena Ibu Bapak Pernisa, kalau 1,2 triliun silahkan dibagi 208 juta orang tuh, itu ketemunya tadi 4.900. Jadi secara rata-rata kita masih negara menengah yang jadi sederhananya GDP kita gede karena penduduk kita juga banyak, betul, gitu ya. Tapi kalau dibagi ya 4.900 bandingkan Australia yang 50.000, jauh banget. Austria. Singapura tahu nggak berapa? 70.000 gitu. Jadi saya lihat Luxembourg berapa? 80.000 atau 90.000? Qatar 60.000 Qatar ya gitu. Jadi kalau kita keluar negeri, orang Indonesia itu hanya 2 saja yang bisa lenggang kangkung. Pejabat publik karena biaya negara. Yang kedua pengusaha. Betul. Terutama yang non pribumi. Betul ya. Kalau kita pakai uang pribadi ke sana pusing kepala kita. Bung Refli, ada yang menarik dari ibu-ibu tadi ya, Bo. Mana kita nih demen aja impor pangan. Betul, itu juga racun itu atau drug ya, candu itu. Kenapa candu ya? Kalau keyakinan saya dan teman IPB dan orang-orang baik lainnya ya. Kalau untuk beras ya harusnya kita sudah swasembada tuh produksi ya. Jadi kan karena terbukti kan bahwa setiap impor beras kan pejabat minimal dapat 1.000 atau 2.000 per kilo. Bayangin nggak, pemerintah tahun ini kan 3,6, sekarang meningkat lagi 4 juta ton tahun 2000. 4 juta kali 2.000, 8 triliun dia dapat itu. Fee itu. Jadi itu yang saya bilang kemunafikan, Bung Refli, itu yang harusnya di stop sekali lagi. Munafik itu sesuatu yang agak ada wilayah gelap. Kalau ini bukan munafik lagi, ini rampok. Ya. Nah, jadi harusnya pejabat tinggi negara tuh enough is enough lah ya. Kita karena pangan itu menurut waktu Bung Karno pidato tahun 57 tuh hidup matinya sebuah bangsa, betul juga itu. Dan saya
ada literatur dari FAO, Rafli. Kalau negara dengan penduduk lebih dari 100 juta, kebutuhan pangannya bergantung pada impor, nggak mungkin maju itu. Benar juga itu. Nah, apalagi sekarang dengan perubahan iklim global ya, sudah banyak negara seperti Pak Jokowi katakan sendiri yang tadinya mengekspor bahan pangan mulai menyetop karena untuk mengamankan kebutuhan nasional gitu. Jadi jangan main-main dengan pangan ya. Cuman sayangnya sampai sekarang masih dominannya. Jadi saya ingat ya, ketika ketika PDIP declare Ganjar sebagai calon presiden, which is waktu itu Lebaran kan, sampai Pak Jokowi harus datang lagi kan. Walaupun waktu itu ada perbedaan antara Muhammadiyah dan yang lainnya kan, Lebaran. Titipan Pak Jokowi ke Ganjar adalah kedaulatan pangan. Betul. Waktu itu. Ini balik lagi ke UI ya mungkin ya, King of Lip Service itu. Iya, betul ya, itu fakta ya, mohon maaf ya. Dan saya sangat ikut nangis waktu ada wawancara khusus di Kompas TV Rosiana Silalahi dengan Pak Gunawan Muhammad yang setengah jam nangis, dan saya ikuti bener saya. Dan beliau tuh membuktikan bahwa, mohon maaf Pak Jokowi kalau bahwa mendengar pun ya ini fakta Pak ya. Jadi 2 minggu sebelum putusan MK kan itu dipanggil Pak Gunawan Muhammad sama Kang Erian aja Pamengkas kan. Dan pesan 2 tokoh ini, walaupun Pak Gunawan nggak datang karena Pak Jokowi andaikan MK pun memutuskan memberikan lapang untuk Mas Gibran nyalon, Bapak tolak. Pak Jokowi waktu itu ada Pak Prasetyo catat, iya harus ditolak. Kok ngerti nggak? Jadi I just don't understand di mana itu Pak Jokowi itu ya. Prof, mungkin closing statement Prof. Ke kamera boleh? Oh iya. Ini digeser juga sedikit ininya. Ya. Enggak, maksudnya digeser ini bisa dikit. Ya. Jadi Bung Refli dan seluruh pemirsa podcast yang tampaknya dengar ini ya, saya pertama bersyukur pada Allah dan terima kasih Bung Refli untuk share pengalaman hidup saya, kemampuan saya untuk bersama membangun bangsa. Intinya kalau kita ingin maju dan makmur ya, pemimpinnya harus baik dan rakyatnya pun harus baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya akhlak yang baik gitu ya. Kemudian dia punya kapabilitas duniawi. Yang ketiga, mohon maaf ini, punya keimanan bahwa hidup tuh bukan hanya di dunia, yang abadan tuh di akhirat gitu ya. Jadi sekali lagi pemimpin yang baik adalah punya kapabilitas duniawi, sains, teknologi, manajemen ya. Yang kedua juga punya dimensi akhirat, punya keimanan dan akhlak yang baik. Nah, rakyat yang baik adalah rakyat yang tidak tangan di atas. Rakyat yang tidak menganggap pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memberi uang, memberi sepeda dan seterusnya. Rakyat yang baik adalah yang menganggap pemimpin itu bisa memberikan jalan penerang, pencerahan dan seterusnya. Saya kira kalau itu bisa kita garap ke depannya gitu ya, dan saya berdoa kalau Pak Prabowo setelah dilantik mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah, dari Tuhan kita semua. Pak Prabowo kan bagaimanapun putra Prof. Ditro ya, bagawan ekonomi kita, dan saya pun cukup dekat dengan Pak Prabowo sejak tahun 90-an sampai itu. Saya tahu persis beliau adalah punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Cuman tantangannya seperti Bu Mega ya, di istana tuh banyak sekali lorong gelapnya itu gitu. Tahan aja sama godaan yang gelap, dan udahlah, enough is enough. Presiden tuh hanya satu dari 280 juta penduduk Indonesia. Jadi itu benar-benar pilihan Allah, God chosen ya. Gunakanlah amanah dari Allah dan rakyat itu untuk benar-benar memajukan, memakmurkan dan mendaulatkan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara sekalian, itu tadi dari Prof. Romin Dahuri. Tapi saya berjanji ini bukan yang pertama, karena banyak hal yang sebenarnya masih bisa didiskusikan. Tapi waktu memang terbatas karena beliau ada janji ya. Padahal udah sejam lebih ya. Cepat sekali. Janjinya dengan diplomat lagi. Biasanya soal kredibilitas juga kalau janji sama duta besar ya. Kalau janji sama duta besar Arab Saudi bahwa waktu itu adalah penting. Jadi karena itu kita hentikan, dan nanti 1,5 jam sudah kita Prof sebenarnya Prof. Luar biasa, ya. Tetapi nanti kita akan banyak lagi berbincang ya. Karena saya senang mengundang orang-orang yang baik
punya visi ya, punya kepedulian ya, tidak hanya vertikal, horizontal tapi juga vertikal kan. Ya, mudah-mudahan ini permulaan yang baik Prof ya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.